Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Miss sekalian? Semoga dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya untuk belajar hari ini. Karena kita kembali lagi pada pembelajaran hari ini dengan Miss Febri. Namun sebelum belajar, terlebih dahulu kita berdoa ya. Berdoa dimulai, angkat tangannya, tundukkan kepalanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga materi kita hari ini dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan manfaatnya. Baik Ananda sekalian, kembali lagi kita pada pembelajaran tematik tema 5, subtema 2 mengenai perubahan cuaca pada pembelajaran 4. Pada pembelajaran sebelumnya juga sudah kita pelajari mengenai bagaimana pengaruh perubahan cuaca terhadap kegiatan kita. Nah, kalau misalnya cuacanya berubah-ubah, maka kegiatan kita pun berubah dan juga kita sudah mempelajari kata atau istilah khusus yang terdapat dalam sebuah artikel. Nah, di sini kita akan bahas tentang apa? Terlebih dahulu kita bahas tujuan pembelajarannya. Oke? Anak-anak Miss sekalian, silahkan dibaca ya. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, ada 2. Nah, setelah selesai kita baca, kita lanjut pada materi kita yang pertama. Materi kita di sini adalah pengertian dari artikel. Artikel adalah tulisan yang berisi pendapat, ide, atau fakta yang kadangkala menghibur, mendidik, ataupun memberikan saran yang disebarluaskan melalui media massa, koran, majalah, buletin, website, media sosial, dan lain-lain. Jadi artikel ini Ananda sekalian merupakan tulisan, baik itu di koran, di majalah, di buletin, di website, dan lain sebagainya. Jadi kalau tulisan yang berupa pendapat, ide, atau fakta itu disebut artikel. Oke? Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada percakapan Edo dengan teman-temannya. Di sini ada Edo, Meli, dan juga Udin, dan juga Siti, dan teman-teman yang lainnya. Nah, kemudian di sini percakapannya, ini artikel pertama yang kami temukan kemarin. Artikel ini bercerita tentang pengaruh cuaca bagi kesehatan. Apakah isi artikel berita yang kalian dapatkan? Kata Meli. Nah, kemudian dijawab, artikel kedua tentang banyaknya pasien di rumah sakit akibat perubahan cuaca. Jadi artikel pertama itu merupakan isinya itu tentang pengaruh cuaca bagi kesehatan. Artikel kedua itu akibat perubahan cuaca. Nah, apakah ada kata atau istilah khusus dari artikel berita itu? Nah, jadi bakalan kita baca di sini ada 2 artikel, kemudian kita temukan apa isinya dan kita temukan kata atau kalimat khusus dari artikel tersebut. Nah, kami akan berdiskusi untuk menemukannya. Setelah itu, ceritakan kepada kami istilah atau kata khusus yang kalian temukan. Nah, kata temannya. Nah, kemudian kita masuk pada artikel yang pertama. Mari sama-sama kita baca ya, Ananda, biar kita tahu apa isi dari artikel yang pertama ini. Yang berjudul Pengaruh Cuaca Terhadap Kesehatan dan Perilaku. Jakarta, CNN Indonesia, kondisi cuaca ternyata memiliki berpengaruh besar terhadap manusia. Pengaruhnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, udara sejuk dapat membuat tidur menjadi nyenyak. Udara yang sejuk tidak terasa panas, angin berhembus dengan lembut. Kita pun dapat tidur dengan nyenyak. Kebalikannya, udara yang panas membuat kita berkeringat, tidur pun tidak terasa nyaman. Yang kedua, hujan dapat membuat alergi kian parah. Banyak orang yang pilek karena alergi. Salah satunya karena cuaca dingin.
Saat cuaca hujan, udara menjadi lebih dingin. Alergi pun dapat bertambah parah. Yang ketiga, hari yang cerah sangat meningkatkan suasana hati. Saat cuaca cerah, langit terlihat biru, kicauan burung-burung pun terdengar. Nah, ini adalah merupakan artikel pertama. Kita akan temukan apa isi dari artikel ini. Sudah Anda ketahui apa isinya? Ada yang tahu isinya apaan? Ya, baik. Jadi, isi dari artikel ini adalah yang pertama, bahwasanya perubahan cuaca itu ketika terjadi hujan maka membuat tidur kita itu terasa nyenyak karena cuacanya itu sejuk. Kemudian yang kedua, membuat alergi ketika hujan turun. Kemudian yang ketiga, membuat suasana hati bahagia ketika cuaca cerah. Nah, inilah isi dari artikel yang pertama. Kemudian kita masuk pada artikel yang kedua. Artikel yang kedua yang berjudul Perubahan Cuaca Penyebab Kenaikan Jumlah Pasien. Republika.co.id Kediri, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri berbicara tentang dampak perubahan cuaca. Di Kediri terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu. Cuaca panas dan dingin berganti dengan cepat. Daya tahan tubuh menjadi terganggu, akibatnya orang mudah terserang penyakit. Oke, kita lanjut sama-sama kita baca. Hal ini menyebabkan kunjungan pasien ke rumah sakit meningkat dari 400 sampai 500 orang per hari menjadi 600 sampai 700 orang per hari. Ada dua penyakit yang sering dikeluhkan pasien saat perubahan cuaca ini. Penyakit itu adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan diare. Penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah. Caranya dengan banyak makan sayuran, buah-buahan, dan juga minum air putih. Selain itu dianjurkan agar banyak berolahraga. Nah, isi dari artikel yang kedua ini adalah yang pertama, bahwasanya terjadinya penyakit saat perubahan cuaca itu karena daya tahan tubuh kita itu berkurang. Kemudian yang kedua, jumlah pasien yang semakin meningkat di rumah sakit. Kemudian ada penyakit ISPA dan diare dan cara pencegahannya. Nah, tadi kita sudah bahas ya, ada cara untuk mencegah ataupun meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan memakan sayuran dan buah-buahan. Nah, inilah dia sebenarnya isi dari artikel itu. Tapi dijabarkan dengan berbagai tulisan-tulisan dan juga fakta. Nah, kemudian apa kata atau istilah khusus di artikel yang pertama? Jadi artikel yang pertama itu kata atau istilah khususnya cuaca panas, ada cuaca dingin, cuaca hujan, dan cuaca cerah. Kalau pada artikel kedua itu tentang perubahan cuaca tidak menentu, cuaca panas dan dingin, infeksi saluran pernapasan akut, dan juga kunjungan pasien. Ini merupakan kata atau istilah khusus yang ada di artikel 1 dan artikel 2 ya. Nah, kemudian kita lanjut pada materi kita hari ini. Nah, di sini mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Apa kira-kira yang mereka diskusikan ya? Nah, kita baca diskusi mereka. Nah, Edo berbicara, saya lebih suka bermain kelereng. Bagaimana dengan kalian, Dayu, Siti, dan Lani? Nah, Siti menjawab, kami lebih suka bermain lompat tali. Kemudian Udin juga menjawab, bagaimana kalau kita bermain tapak gunung? Kita dapat menggambar area tapak gunung dengan kapur. Setelah bermain kita bersihkan. Nah, kemudian dijawab sama temannya, saya lebih suka membaca buku. Nah, inilah kegiatan yang bisa kita lakukan di dalam ruangan. Yang pertama, bermain kelereng. Yang kedua, lompat tali. Yang ketiga, tapak gunung. Yang keempat, membaca buku. Jadi kegiatan ini bisa dilakukan di dalam ruangan. Jadi kalau misalnya turun hujan, ini bisa kita lakukan di dalam kelas. Nah, kemudian bermain di dalam ruangan kelas. Waktu istirahat telah usai, saatnya merapikan kembali mainan yang telah digunakan.
Udin dan teman-teman membersihkan bekas kapur permainan tapak gunung, merapikan tali, buku dan kelereng. Meja dan kursi ditarik kembali ke posisi semula. Kelas pun kembali rapi dan bersih. Nah, apa gunanya kita bersatu ketika membersihkan kelas, ketika merapikan mainan? Nah, yang pertama, membuat pekerjaan kita itu cepat selesai. Kemudian yang kedua, pekerjaan kita jadi ringan. Yang ketiga, melatih kekompakan kita dengan teman. Dan yang keempat, mempererat persaudaraan dan pertemanan. Jadi sangat banyak manfaat dari bekerja sama atau bersatu dalam keberagaman. Walaupun kita kesukaannya itu beda-beda ya. Ada yang main kelereng, ada yang lompat tali, ada yang baca buku, tapi harus kompak dan bersatu. Nah, gitu ya. Nah, di sini Ananda semua ada tugas, silahkan kirimkan satu foto Ananda sedang melakukan kegiatan bersatu di dalam rumah. Nah, kegiatan kita ketika membantu abang atau kakak kita atau ayah, ibu dan lain sebagainya. Jadi silahkan dikirim fotonya ke WA Miss ya. Nah, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Mungkin kita akan mengulang materinya, yaitu mulai dari pengertian artikel. Artikel itu adalah berupa tulisan yang berisi pendapat, ide atau fakta. Dan juga mengenai apa saja kata atau istilah khusus yang terdapat di dalam sebuah artikel. Oke, Anda sekalian, cukup sekian materi kita hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada materi tematik di hari Selasa. Miss sudahi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.